Tegaknya rumah karena sendi, roboh sendi rumah binasa. Tegaknya bangsa karena budi, hilanglah budi bangsa binasa. Asik. Itu yang ngomong asik siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabatku semuanya, kembali ketemu lagi sama saya Doni Saputro seperti biasa di Read Podcast. Ini channel kebanggaan sahabatku semuanya seantero Indonesia bahkan seantero dunia. Wow. Woi, kalau mendengar suaranya pasti kita sudah mengenal orangnya. Siapa lagi kalau bukan Tommy Ali. Woi, tos dulu. Tos. Kanan. Oke, mantap. Oke, selamat datang di Read Podcast. Assalamualaikum Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih keren. Masih, jenggot sama, kumis sama. Ya. Cuma nasib yang beda. Enggak, nasib ente bagus juga. Oh, Enggak gitu. ada yang ngalahin ente. Ente jawara radio, juara penyiar. Betul. Suara ente itu udah jangan dibahas. Iya, udah tua di radio bukan? Tua di radio. Kalau aneh tua Ente tua di dangdut. Iya. Wajah gendang ya. Wajah gendang, kaki suling. Oh, kaki suling. Iya. Ya betis lu kecil soalnya. Lu jangan buka Pekasem nih dong. Sehat Tom? Alhamdulillah. Waduh, seneng banget nih. Kita nih kayak reuni Tom, ya. Dulu era 90-an kita kemana-mana bareng, ya. Kemana-mana bareng, terus dari panggung ke panggung. Betul. Dia di mana ada Tommy, di situ ada Doni. Doni, betul. Ya. Yang nyanyi Tommy, MC-nya Doni. Iya. Lu kalau udah manggil penyanyi nggak semangat jadi semangat pokoknya. Jadi semangat, Luar betul. biasa kalian tuh manggil. Ya. Dari alun-alun kota Tangerang sampai terminal Grogol. Ingat nggak lu malam tahun baru? Iya, luar biasa. Pengalaman banyak banget Don ya. Iya, kenang-kenangan itu luar biasa. Dan saya udah sama Don itu dari bujangan kan kita itu. Dari belum- bujangan masih sendiri ya? Masih sendiri kita bujangan. Sekarang juga masih sendiri. Oh iya. Jangan dibahas, jangan dibahas. Jangan dibahas, Nanti ya. kita bahas. Gimana? Masih nyanyi? Masih, alhamdulillah. Masih. Masih ada yang suka saya nyanyi Don. Hmm. Off air masih, terus kalau udah nggak ada yang ngajak nyanyi saya tanya, yuk butuh penyanyi nggak? Bang Kumi masih mau nyanyi, digituin Don. Jadi saya bilang Lu alhamdulillah. ngeledek apa nantangin berantem gitu? Lu sembarangan, gue ditakdirkan Allah jadi penyanyi nih gue bilang. Oke. Alhamdulillah. Jadi kelebihan dari lu satu yang tidak dimiliki orang lain, artinya punya kekhasan itu di suara. Begitu Don. Iya, di suara. Tapi di beberapa lagu yang pernah dibawakan sama lu itu yang lebih mengena di gue sih memang kalau telinga gue itu lu lebih pas di Melayu. Begitu Don. Kenapa bisa begitu? Kenapa Don? Dari kacamata you nilai saya pantas di Melayu tuh pas di Melayu tuh di mana coba? Di cengkoknya mungkin ya. Banyak yang ngomong tuh Don. Banyak ngomong begitu. Makanya saya sering nyanyi di luar tuh Don. Selalu. Masa luar Indonesia yang ada negeri-negeri jiran Lu Melayu. lu ngerasa lebih khas di Melayu atau di dangdut sebetulnya? Sebenarnya saya di Melayu. Di Melayu. Ya, Melayu pun seperti ini. Melayu yang ada kayak Masyabi. Oke. Terus Melayu yang ada primat pantun segala macam syair-syair yang mengundang lucu. Itu saya lebih suka di situ Don. Lagu-lagu Ya. karya Ali Alatas. Ali Alatas, Terus Mas Habi, terus Husin Bawafi. Woi, gitu. Itu dedengkol. Itu legendaris dangdut semua, pencipta legendaris ya. Betul. Dan lagu-lagunya semua hit dan top. Dan lagunya itu disukain orang-orang tua yang pesan moralnya tinggi Don. Kayak Husin Bawafi itu untuk bungaku itu. Untuk itu bungaku. Kan, muatan cintanya luar biasa. Jadi dikiaskan dari bunga dan memang mengajar kita untuk hati-hati dalam mendidik anak itu sebenarnya. Oke. Untuk anak perempuan. Jadi untuk bunga itu pesan untuk orang tua pandai-pandai dalam mendidik anak perempuan. Itu untuk bungaku. Ada di lagu itu. Ada di lagu itu. Oke.
Lu dari Bangka ke Jakarta, ya. Lu lahir di Bangka sana ya. Betul. Jadi sedikit menggorek sejarah nih, sampai lu jadi penyanyi dari Bangka seperti apa? Sebenarnya gini Don, saya tuh jadi penyanyi udah di Bangka ya. Saya Oh. juara ke-1 penyanyi dangdut sebangka. Sebangka. Jadi saya merantau itu saya punya modal. Saya artinya merantau ke Jakarta dengan modal suara, dengan modal juara ke-1 itu. Oke. Saya artinya merantau itu nggak sia-sia gitu loh. Ya, oke. Tommy siapa sih? Mana sih vokalnya? Alhamdulillah dulu kalau orang ada ajang apapun, kalau kita nyanyi orang suka gitu loh. Ada warna. Kata Tom kamu ada warna. Dulu tuh penyanyi beda sama sekarang. Dulu yang dicari tuh karakter. Betul. Punya khas. Karena yang gue lihat dulu tuh penyanyi itu banyak suaranya yang lempeng-lempeng aja. Betul gitu. Tapi begitu dengar suara lu tuh yang dengan vibrasi yang khas, terus kemudian powernya itu yang Apalagi you kan orang radio, jadi lu udah pokoknya udah matang lo denger semua penyanyi, lo tahu semua. Baru denger nafas Muksin, baru Imam nih, Iya. denger nafas Liawaldi, itu you yang punya. Mindset lo. Oke. Pandemi 2 tahun ini ngaruh nggak sih buat lo? Ada ngaruh juga. Ngaruh sama saya, artinya dalam hal tidak bisa tampil kemana-mana kan, memang itu kebijakan pemerintah. Oke. Tapi ada nilai positif yang saya tanggap di sini, artinya pada saat pandemi itu ada hal-hal yang bisa kita kerjakan di rumah. Saya artinya bisa berkomunikasi di rumah dan terus apa yang bisa saya bantu dalam hal satu lagi saya katakan bahwa hubungan. Jadi hubungan itu saat kita nyanyi Relationship ya. relationship. Jadi saat kita bernyanyi selama ini kita punya hubungan. Jadi dengan hubungan itulah kita artinya terhibur lah. Walaupun nggak bisa tampil selama pandemi itu, artinya dari teman-teman itu ngasih masukan, Tommy. Banyak yang support lah ya. Banyak support, banyak support dan alhamdulillah kita saling sharing lah sama mereka. Terus artinya selama pandemi ini ya mungkin masih tetap lah ya 1-2 kan kalau saya lihat kan hubungan lu tuh sangat luas ya, apalagi terutama dengan jajaran pemerintahan, terus dengan tokoh-tokoh masyarakat ini hubungannya sangat dekat sehingga saya yakin ini akan memudahkan lu semua walaupun pandemi ya rezeki tetap ada gitu. Itu hubungan. ya. Jadi hubungan itu yang saya manfaatkan adalah artinya nggak sampai kataran kepayahan. Artinya dari teman itu Tom, artinya you kan nggak bisa ini, tolong hubungin ini Tom, ayo Tom kita ketemu ini. Dengan ketemuan itu ada hal yang bisa kita kerjakan. Artinya manfaat untuk kita ada, artinya walaupun kita melihat dari segi itunya kecil tapi nggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah akhirnya kita bisa bertahan dan bisa melewati pandemi yang 2 tahun. Siap. Oke. Nama Tommy Ali gue pengen tahu nih latar belakang keluarga terutama. Kalau ngelihat Tommy Ali ini kan biasanya Arab gitu. Adakah keturunan Arab? Saya kalau bicara Arab itu agak riskan sedikit saya. Iya. Kenapa? Bapak saya Melayu dan orang Arab tuh selalu bilang, ente famnya apa? Susah banget kita jawab. Bapak kita kan Hasanuddin bin Sastro. Ada Melayu, ada Jawa. Ajus ana Aminah binti Ali. Saya bilang sama ibu saya, Mak, saya bilang, saya bisa gak pakai nama kakek ini? Hanya untuk nyanyi aja, untuk perform saya, untuk nyanyi, untuk ini. Oh boleh, pakai aja, nggak apa-apa. Saya minta izin sama mama saya. Saya minta izin dari bapaknya mama saya, Aminah binti Ali. Saya pakailah nama kakek itu. Oke. Kalau saya pakai nama kakek saya, Tommy Ali bin Hasanuddin, nggak seru banget jadi penyanyinya waktu saat itu. Jadi saya pakai Tommy Ali, udah. Tadi kalau di awal tadi lu bawain lagu Melayu ya dengan karakter suara yang itu udah khas lu banget gitu. Lu bisa memetik keuntungan dari kekhasan lu ini dari suara lu yang Melayu banget ini. Gue dengar lu pernah melalang buana ke negeri seberang lah, ke negeri jiran gitu. Boleh cerita dong? Gitu. Ya, dari lagu ini artinya ada sumbangsi dari almarhum Marakarma.
Oke. Pada saat itu saya lagi sibuk kerja, terus saya lagi mencari siapa yang cocok garap lagu saya. Kata Mara Karma, Tom, lu nyanyi lagu Zapin Budi, gue yang garap. Oke. Terus dia garap sebentar cepat, terus saya langsung kirim ke Brunei. Pada saat saya kirim ke Brunei, Permaisuri menyambut itu karena saya sangat mendidik gitu. Iya. Jadi dia suka. Dan setelah Zapin Budi ini saya nyanyikan di Brunei, dan setiap saat saya show di Brunei itu menjadi lagu wajib. Harus bawain lagu Harus itu. bawa lagu itu, dan permintaan khusus dari Permaisuri, istri Sultan Bolkiah. Dan dari Melayu ini terus saya banyak memetik hasil dari masalah ekonomi dari Sumatera. Iya. Medan setiap minggu saya show gara-gara lagu Melayu. Jadi setiap saya nyanyi lagu Melayu, selain kita punya kekuatan vokal, cengkok kita memang tidak sama orang. Jadi banyak orang nyanyi lagu di Ambang Sore misalnya, saya beda sama orang. Dan itu memang dari skill saya dari kecil saya udah punya cengkok itu. Dan di samping itu artinya selain gaya kita, perform kita, artinya memang Melayu ini yang utama saya jualkan pada saat itu. Dan banyak sekali mendapat sambutan yang artinya positif dari orang-orang. Dan lu nggak merasa terganggu? Artinya gue dari awal dulu nyanyi dangdut gitu, terus tiba-tiba ini berbelok gitu, dan belakangan lu ngerasa nyaman di Melayu ini. Menurut lu gimana? Enggak, jadi pada saat itu saya kan semua genre lagu saya nyanyikan dong. Jadi artinya saya tidak begitu berpengaruh, karena pada saat saya nyanyi lagu dangdut yang murni, katakanlah dengan kekuatan vokal yang saya miliki, saya tinggal merubah cengkoknya aja. Artinya saya nggak begitu repot, tidak begitu sulit, sehingga saya tetap merasa nyaman, sehingga alhamdulillah orang bilang, Tommy, kamu tuh selain penyanyi dan penghibur juga. Apa maksud dari kata-kata itu? Ternyata semua genre lagu yang saya nyanyikan, jadi artinya mendapat sambutan di masyarakat. Sedikit dong cerita keluarga. Sekarang anak lu berapa? Terus kemudian bini lu berapa? Gitu. Iya, nggak apa-apa cerita. Gitu. Ini kan memang pengalaman dan perlu saya ceritakan. Kalau dulu saya nggak pernah cerita ini, sekarang saya ceritakan. Siapa istri saya, anak saya. Anak saya 3, istri saya 1. Anak saya udah besar, paling besar 22 tahun. Paling kecil adiknya 19. Adiknya lagi yang bungsu 17. Perempuan 2, laki-laki 1. Dan itulah keluarga saya, istri saya keturunan India. Ada sekarang kami tinggal di daerah Tangerang. Mantap sekali. Biasa manusiawi, apalagi sosok seorang Tommy yang kemana-mana tadi dengan karakter suaranya yang membuat orang terkagum-kagum. Alhamdulillah. Terus pasti dipuja-puji oleh penggemarnya yang notabene ini wanita gitu. Betul. Istri suka ada curiga nggak sih? Istri suka ada rasa-rasa jealous dikit atau cemburu gitu? Itu lumrah dong ya. Wanita itu pastilah gitu. Cemburu itu ada. Cuma kita kadang-kadang pada saat kita berhadapan dengan audiens kita, fans kita, artinya kita tahu bahwa kita ini milik semua orang pada saat kita bernyanyi. Pada saat kita di rumah milik istri kita. Itu kita bahas, tapi tetap adalah cemburu-cemburu kecil, riak-riak kecil. Tapi toh akhirnya alhamdulillah kita bisa lewatin, dan toh akhirnya dia mengerti dengan waktu perjalanan rumah tangga kami yang panjang ini. Akhirnya di sini udahlah, suami saya udah tahu siapa dia. Alhamdulillah jadi bisa. Yang suka genit sama cewek gitu. Kalau tahu dong. Jadi dulu genit, sekarang agak genit. Gitu. Dulu enggak, sekarang agak genit gitu. Iya, kan beda-beda tipis. 11-12. 11-12. Iya, oke. Ada nggak dari 3 anak lu yang pengen minimal meneruskan profesi bapaknya gitu? Ada sebenarnya yang bungsu. Yang bungsu. Ya, hobi dan cepat banget ngafalin lagu. Cuma dia tidak suka lagu-lagu yang saya nyanyikan. Dia lagu-lagunya beda. Selalu anak-anak itu beda dong. Dulu
papa saya dangdut, saya nggak mau dangdut. Anak-anak kan begitu. Ya. Tetapi kalau saya pelajari, dia dengar juga saya nyanyi lagu dangdut. Dia lihat. Saya bilang, nak nggak usah jadi penyanyi lah nak, susah. Tapi umur dia baru 17 sekarang. Tapi semua lagu dia hafal. Dia nyanyi nggak falas. Terus anak saya yang nomor 2 suka begitu, dia bisa nyanyi. Anak yang pertama laki-laki nggak mau. Nggak suka dia. Nggak suka sama sekali dia, tidak suka, dan dia lebih senang ke politik kayak. Politik, Ya. Nama kuliahnya pun hubungan luar negeri kan, jadi dia ngambilnya itu ya bahasa politik lah. Iya. Waduh. Pasti bahasa Inggrisnya jago ya. Jago, alhamdulillah. Karena dia lama di India, sekolah di Malaysia kan. Oke. Sekian banyak penyanyi dan beberapa teman-teman kita kayak Bang Imam Sarifin. Sudah mendahului kita ya. Artinya kita ini kan ya bersyukur lah ya yang masih diberi umur panjang, masih bisa tetap beraktivitas, tetap berkiprah di dangdut. Tommy di nyanyi, saya di broadcast di radio. Artinya kita punya kepentingan yang sama gitu. Itu dulu saya paling takut sama orang radio. Kalau lagu saya nggak diputar aja, saya sedih dulu zaman saya. Jadi saya berutang budi sama lo pada, tapi kan teman-teman semua kan. Jadi memang tidak ada lah istilahnya, itulah kita harus menjaga hubungan itu sampai. Lo melihat teman-teman radio seperti apa sih? Kalau sekarang ini saya lihat, yang saya tahu tuh cuma lo doang sama Andre. Oh ya. Ini Andre manggil saya belum datang ini. Andre, dia punya radio nih sama senior kita Kamel Malik. Ada radio Malik. Itu. Oke. Dia manggil, ini Tommy Ali minggu kemarin harusnya. Saya bilang saya nggak jadi, bro, saya masih ada kerjaan. Terus saya cerita sama yang temennya, saya lagi ketemu Doni. Oh kurang ajar, lo mikir Doni duluan katanya kalau gitu. Waktu aja saya bilang waktu. Gitu ada ya? 2 itu yang saya dengar sekarang, yang saya dekat gitu. Yang lo sama Andre. Lo kenal kan sama Andre, Don? Tahu Andre Yahya. Andre Yahya. Iya, oke. Di teman sebelah kita. Oke. Terus kemudian penyanyi dangdut nih, banyak sekali dan banyak penyanyi yang punya karakter suara, terutama pendatang baru nih. Betul. Lu ngerasa ini menjadi saingan atau lu ngerasa bahwa peluang gue jadi sedikit nih, kehadiran pendatang baru, terus kemudian mereka yang masih eksis, apalagi misalnya di dunia TV ya banyak sekali. Lu tanggapan lu seperti apa? Manusiawi, Don. Jadi saya tanggapin itu, kalau dulu saya merasa tersaingi, tapi sekarang karena kita senior, kita artinya jam terbang kita banyak. Betul. Terus kita berpikir tetap kembali kepada akhirnya kepada skill kita masing-masing. Oke. Dia nyanyi, saya nyanyi, warna vokal beda, warna suara beda. Oke. Terus perform saya sama dia beda. Terus umur mungkin saya lebih tua dari dia, tetapi saya selalu berpijak kepada penyanyi-penyanyi di luar sana, luar negeri terutama. Orang itu bukan siapanya yang bernyanyi, apanya yang dia nyanyikan, tapi bagaimana dia bernyanyi. Artinya walaupun dengan menjadi sebuah daya tarik. Betul. Dan itu dia miliki sampai sekarang seperti saya misalnya. Iya, itu banyak penyanyi-penyanyi di luar sana yang usianya udah tua, tapi mereka masih tetap eksis, suaranya masih keren gitu. Terus saya mendapat satu pelajaran di umur saya seperti sekarang ini, saya udah nggak muda lagi. Artinya kita semakin mengerti, terutama disiplin. Oke. Kita mengatur jadwal kita mengatur waktu istirahat kita. Kalau vokal, anytime, dulu saya kalau nyanyi, mungkin hari ini bagus, besok suara saya serak. Karena apa? Saya tidak menjalankan cara bernyanyi yang benar. Sementara saya sekolah nyanyi ada. Saya ikut festival di mana-mana, juara 1 se-Jawa Barat, juara 1. Saya tanya mereka ikut nggak? Nah, itu kekuatan saya. Kekuatan dan kelebihan. Kedua, dulu semua penyanyi dangdut tidak ada yang lulus wajah baru. Tommy Ali lulus wajah baru. Itu 1000 yang ikut 1.600 orang loh, Don. Yang lulus cuma 6 orang. Termasuk saya. Tidak gampang jadi penyanyi. Nah, jadi
hal-hal yang demikian itu yang membuat saya artinya tidak mudah pesimis, tidak merasa tersaingi. Saya punya karakter warna beda, parfum saya beda, cara saya bernyanyi dan banyak lagu yang saya kuasai. Oke. Arab, India, ya kan? Pop juga Pop kan. juga, Melayu, dangdut. Mungkin saya pikir mereka hafal nggak lagu ini? Kalau hafal ya mungkin ya ada sedikit rival lah, tapi Ya. nggak masalah itu. Iya. Iyalah, semua kan peluang pasti dan Allah mengatur segalanya. Itu dia. Itu Saya mau dia. ngomong itu. Rezeki udah nggak ketukar nih Don. Iya, nggak ketukar dong gitu. Ya cuma kita tetap jagalah kesehatan, hubungan baik. Kita nggak boleh sombong. Betul. Terutama yang paling penting sekarang nih Don yang saya rasakan, jangan pernah kita menyakitin hati orang. Siap. Itu akan membuat penampilan kita rusak dan kita akan menjadi orang artinya tidak tampil prima. Jadi kita tampil dengan ya Allah udah tentukan saya akan bernyanyi sesuai yang skill yang saya miliki, semua rezeki saya serahkan kepada Allah. Dan itu tadi saya katakan, mohon maaf dimanapun ya teman-teman saya berada yang seumur dengan saya, kita tinggalkan sakit hati kita kepada orang walaupun orang menyakiti hati kita. Itu luar biasa. Kita akan membuat kekuatan yang luar biasa datang dari Allah. Mantap itu. Betul. Ya, boleh dicontoh ini. Amin, insya Allah. Lo pernah terpikir nggak sih pengen mencoba profesi lain ya di luar nyanyi? Atau pernah bahkan dicoba? Atau apa yang sekarang dijalanin selain nyanyi gitu? Saya udah mencoba nih Don. Ini waktu pandemi ya, saya katakan. Saya mau dagang ini, semua saya mau dagang ini. Semuanya itu nggak ada yang bisa saya jalankan. Terus saya minta sama Allah, ya Allah pekerjaan apa yang cocok di usia saya yang seperti sekarang ini. Saya minta di waktu tahajud. Terus yang datangnya itu nyanyi. Bang Tommy, ayo dong Bang Tommy nyanyi dalam Lo minta rumah. bisnis lain yang datang Yang nyanyi datang lagi. Yaudah Ngim, ini bulan ke depan ini udah 3 job yang udah minta saya Alhamdulillah. nyanyi. Alhamdulillah. Artinya ya Allah, apakah inilah pekerjaan saya? Terus saya bilang sama teman-teman, Bang Tommy, you bisa bertahan 5 tahun lagi nggak? Dengan style you kayak gini, lu bisa bertahan 5 tahun lagi. Kenapa? You masih bisa dijual. Oh ya? Nah, sekarang saya masih rekaman dan album baru. Kemarin album baru. Boleh Ya. cerita dong, boleh cerita. Ya, ini lagu yang artinya tidak saya bayangkan. Orang datang, Bang Tommy, tolong dong nyanyi ciptaan saya, namanya Pak Kris Budiarjo. Ini lagu Melayu, Bang Tommy kan cocok. Saya nyanyi dalam tempo waktu 10 menit. Dia pencipta bukan itu? Dia pencipta dan pengusaha. Dia orang kaya dan dia salah satu orang di jajaran Mendagri, pusat jajaran Dirjen itu. Oke. Nah, jadi dia suruh, Tom, udah, oke. Pas syuting you tahu bilang apa? Pas saya syuting saya pakai baju putih, saya pakai kacamata. Tom, saya mau siapin lagu buat lo lagi. Ini lagi digarap. Nah, jadi kalau kemarin tuh prolognya katakanlah. Nah, sekarang nih baru disiapin lagu. Insya Allah lagu ini ada hubungannya seperti Kopi Dangdut yang dulu yang saya nyanyikan nggak jadi. Itu kan lagu kan buat saya. Iya. Ini mudah-mudahan ini Allah yang mengatur semua ini. Dan lagi digarap sama teman saya Pascal. Insya Allah dalam waktu minggu-minggu ini saya sudah rekaman dan secepat mungkin akan kita keluarkan itu lagu. Judul lagunya apa yang kemarin? Yang baru? judul kemarin itu Irama Rindu. Irama Rindu. Ya. Kalau sekarang ini Gadis Misterius. Oke. Terus mau sampai kapan lo nyanyi? Saya pernah berbicara dengan almarhum Krise. Sampai kapan Bung lu nyanyi? Sampai orang nggak mau lagi dengar suara saya Tom. Hah? Oh, itu. Saya kembali bertanya nih Dong. Sampai kapan saya mau bernyanyi? Setiap Qiyamul malam saya minta sama Allah, ya Allah minta pekerjaan. Saya katakan tadi, ya Allah kasih saya pekerjaan, ya Allah yang cocok dengan umur saya, yang barokah, yang kau ridho dan bermanfaat untuk orang banyak. Yang saya dapatkan job nyanyi. Nyanyi lagi. You tanya sampai kapan saya akan nyanyi? Iya. Saya nggak jawab. Mudah-mudahan saya serahkan kepada Allah selama saya masih kuat, sehat dan orang masih mau dengar suara saya. Saya akan tetap bernyanyi. Gitu. Seperti apa sih keluarga di mata lo? Keluarga adalah number one Don. Nomor tanpa satu mereka ya. Tanpa mereka, saya merasa kekuatan hidup saya ini nggak ada. Saya ditakdirkan kawin sama
Allah yang meridhokannya dengan wanita pilihan Allah. Kalau kau tanya keluarga adalah segala-galanya bagi saya. Segala-galanya ya. Number one lah pokoknya. Number one. Dan saya bisa nggak makan dan bisa nangis itu hanya karena keluarga. Saya nggak dapat job nggak apa-apa. Asal keluarga saya tenang, hidup berkah. Tapi kalau ada puja lagi ini, waduh. Luar biasa. Kemeronyos rasanya. Oh, itulah. Jadi Masya Allah, selama kita menjalani hidup ya dan akhirnya keluarga itu memang segala-galanya. Oke. Semangat banget kita ngobrol sama Tommy Ali. Dan thank you lu sudah hadir di Read Podcast. Yeah. Dan ini rasanya memang pelampiasan kita untuk kangen di sini. Subhanallah. Semoga silaturahmi kita dan teman-teman tim Read Podcast, ada Abimus, ada Mas Edi, ada Mas Rizal, terus kemudian saya sendiri pribadi saya berterima kasih lu udah datang di Read Podcast. Dan semoga ini semua bermanfaat. Amin. Buat orang banyak ya. Amin. Insya Allah bermanfaat. Okay. Ada hal-hal yang positif. Insya Allah. Betul. Ada hikmah dan ada pesan yang pasti bisa dipetik dari obrolan kita hari ini. Insya Allah ada. Oke, thank you. Terima kasih. Dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.